Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berkumpul lagi. Kita akan memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Pada pagi hari ini, dengan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa, kita masih ada, kita masih berdiri, dan kita masih punya kemampuan dan kekuatan. Karena semua berasal daripada Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Sungguh mulia Engkau ya Bapa. Sungguh besar nama-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami kembali lagi menghadap Engkau ya Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami naikkan bagi-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan. Terima apa yang akan Kau persembahkan bagi kami. Dan kami pun menyembah Engkau lebih lagi saat ini Tuhan. Karena kami rindu. Kami rindu akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau tutup kudus kami semuanya yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap Engkau pegang tanganku. Untuk lebih-lebih lagi Tuhan mengerti akan Engkau ya Bapa. Karena hanya Engkau lah Allah yang layak kita sembah. Hanya Engkau lah Allah yang layak kita tinggikan. Engkau yang layak kita muliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan. Memberikan yang terbaik di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, benar Tuhan, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Tersesat mengikuti jalan-Mu. Sama-sama katakan, peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan, tanpa Roh-Mu. Benar Bapa. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus-kuduslah Kau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajar
benar Bapa. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Benar Tuhan, tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Hai saudara, kita bangkit berdiri, nyatakan kudus, kudus, kudus Tuhan. Oh kuduslah Kau Tuhan. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Oh kudus, kuduslah Kau, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, kudus namamu. Ku beri syukur Tuhan, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan, ajaib namamu. Benar Bapa. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, kudus, kudus Tuhan. Dengan segenap hati nyatakan kudus, kudus namamu Tuhan. Angkat tanganmu. Ku beri syukur Tuhan, ku beri syukur. Oh ajaib Tuhan, ajaib, ajaib. Benar Bapa. Haleluya. Yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan.
dan tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku mau bersamamu, ku mau mengenalmu. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Sembah Dia, karena hanya Yesus yang layak disembahkan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Kudus Kaulah Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Yesus, naikkan ucapan syukurmu. Hanya nama-Mu Tuhan, Kaulah yang terima pujian, Kaulah yang terima sembahku. Kau yang termulia, Kau yang terindah Tuhan. Hanya bagimu, hanya bagimu, hanya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah Tuhan, Roh Kudus di tempat ini. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau duduk jamaah kami. Ku rindu jamaah-Mu Tuhan. Lawat kami anak-anak-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa
menyembah namamu dan menaikkan tinggi, meninggikan namamu Tuhan. Kami siap kau bentuk kami dengan yang lebih baik lagi ya Tuhan saat ini. Dan pada saatnya kami akan menerima berkat yang luar biasa yang akan Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin lebih lagi bersukacita di hadapan Engkau Tuhan. Mengalirlah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terpujilah Yesus. Sukacita ada di setiap hati kita semuanya. Amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selamaku ada di dalammu. Alas sukacita, pengharapan dan kehidupan, nanti kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendalam
Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan dulu saudara. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh mulia nama-Mu ya Bapa. Sungguh besar nama-Mu Tuhan. Kami merasakan sukacita di dalam-Mu ya Bapa. Karena Engkau memberi kekuatan. Engkaulah penolong. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Engkaulah sukacitaku Tuhan, Engkaulah kekuatanku Tuhan, penolong dalam setiap kesesakan kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh masalah keadaan kami hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan, karena Engkau adalah layak Allah yang kami puja dan kami puji Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan lebih-lebih lagi menerima berkat yang akan Kau berikan bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menggenapi hati kami ya Tuhan. Kau tuntun setiap langkah hidup kami hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sukacitaku benar, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, sukacitaku, benar Bapa, Engkaulah kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku, Engkaulah kekuatanku ya Tuhan. Engkaulah selalu menolong kami dalam setiap kesesakan kami. Amin, amin. Karena Engkaulah sangat terbukti. Katakan hatiku memuji Engkau Tuhan. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu,
lepaskan di tengah-tengah kami. Berbicaralah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh satu sukacita untuk saya untuk boleh kembali bagikan berkat lewat firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 29. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 29. Kita akan buka beberapa ayat, tapi saya akan mulai dari di sini dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, terpanggil untuk apa? Apa rencana Allah itu? Coba kita lihat selanjutnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk, rupanya rencana Allah dari semula adalah ini, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, saya harus ingatkan lagi, kekristenan itu bukan agama, tetapi kekristenan adalah sebuah perjalanan iman, sebuah perjalanan rohani, atau sebuah perjalanan keserupaan di mana kita harus semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan itu bukan rangkaian liturgi, bukan rangkaian kegiatan beragama, tetapi kekristenan adalah mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kekristenan itu bukan garis titik atau bukan sebuah titik di mana saudara dibaptis, terima Tuhan Yesus, sorry, jadi Kristen terus selesai. Tetapi kekristenan adalah sebuah garis panjang. Doa pengakuan terima Tuhan Yesus, dibaptis, itu baru titik awal, itu baru titik start, itu baru titik permulaan. Tetapi kekristenan adalah sebuah garis panjang di mana kita melakukan perjalanan keserupaan. Tadi kita sudah baca ayatnya bahwa rencana Allah itu adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi jelas bahwa tujuan kekristenan adalah keserupaan dengan Kristus. Tujuan kekristenan saudara tidak akan temukan dalam Alkitab supaya sehat, supaya kaya, supaya makmur, supaya ini, supaya itu. Tujuan kekristenan adalah perjalanan keserupaan. Menerima Yesus itu gratis, tetapi perjalanan keserupaan ini menuntut harga bayar segenap hidup. The thing is, atau persoalannya, orang yang menjalani kekristenan sebagai sebuah kegiatan beragama biasanya tidak peduli dengan apa yang namanya perjalanan keserupaan. Bagi dia, kalau sudah jadi Kristen sudah selesai, sudah cukup, ngapain gue pusing-pusing, ngapain gue capek-capek. Tetapi tadi telah kita lihat bahwa bagi orang yang melakukan atau yang menghidupi kekristenan sebagai sebuah gaya hidup, maka perjalanan keserupaan adalah hal yang sangat mutlak. Nah, persoalan kita dalam perjalanan keserupaan ini adalah kita selalu punya mental block yang berkata, mana bisa aku sempurna, mana bisa aku seperti Yesus, mana bisa. Banyak orang berkata, aku mau berubah, tapi aku nggak bisa berubah. Aku sudah mencoba, tetapi aku gagal lagi. Aku sudah mencoba. I keep trying. Saya terus mencoba, tapi frustasi dan gagal. Kenapa? Karena hanya mencoba. Coba kita lihat satu ayat lagi. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah di sini gunatso, training, latihan. Kata beribadah di sini eusebia,
Yang dipakai bukan kata latrewo, ya, itu latreia, yang kemudian kita dapat liturgi. Yang dipakai juga bukan proskuneo, yang kemudian diterjemahkan sebagai penyembahan, tetapi yang dipakai adalah eusebia. Eusebia adalah kesalehan, godly, seperti Tuhan. Dan Paulus bilang gini, latihlah dirimu beribadah. Ini bukan latihan kebaktian, tetapi latihan gaya hidup Tuhan Yesus. Latihan seperti Tuhan. Latihan kesalehan. Banyak orang frustasi kalau saudara senang dengan judul khotbah. Judul khotbah saya adalah training not trying. Berlatih bukan mencoba. Banyak orang cuma mencoba, dan mencoba, tapi mereka tidak pernah berlatih. They just trying but not training. Hanya mencoba tapi tidak berlatih, makanya frustasi. Dan kita harus berpindah dari trying to training. Dari sekedar mencoba menjadi berlatih. Mungkin saudara bilang, pastor jangan main kata-kata. Enggak, ini bukan main kata-kata. Ini mindset. Pembaharuan budi itu yang paling pertama. Makanya berubahlah, Roma 12 ayat 2 kan, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Yang harus diubah pertama adalah mindsetnya dulu, mentalitasnya dulu. Orang jadi frustasi karena dia hanya mencoba untuk berubah, tapi tidak berlatih untuk berubah. Dan selama orang hanya trying, end up-nya pasti frustasi. Kita lihat apa bedanya. Yang pertama, trying atau mencoba itu nggak punya goal, saudara. Tidak memiliki goal. Sekedar mencoba. Mencoba itu nggak ada yang punya goal. Tapi kalau training, berlatih, itu punya goal. Orang yang sekedar mencoba itu biasanya tanpa tujuan, tanpa goal, tanpa disiplin, seadanya. Tapi kalau seorang atlet yang akan ikut kompetisi, katakan saudara misalnya atlet bulu tangkis ya, baru-baru ini surat kabar dihebohkan, atlet bulu tangkis kita disuruh pulang ya, tidak boleh ikut All England karena katanya di pesawatnya ada orang yang positif COVID, langsung satu tim semua suruh pulang. Saudara, yang namanya pemain nasional, saudaranya, mereka itu berlatih itu punya tujuan supaya mereka akan ikut kompetisi. Mereka mempersiapkan diri fight untuk di ajang yang sangat bergengsi, untuk membela nama negara. Makanya mereka berlatih habis-habisan. Latihannya pun gak asal-asalan. Karena bayangkan dari 300 juta orang Indonesia, hampir 300 juta, mungkin hanya 10-15 orang yang dikirim untuk mewakili bangsa. Makanya mereka berlatih. Nggak bisa cuma coba-coba. Yang namanya berlatih itu punya tujuan, punya goal. Nah, kalau tujuan mereka adalah mereka akan mewakili bangsa Indonesia. Tahukah saudara itu punya spiritual assignment from heaven. Saudara itu punya tugas rohani dari surga. Dan kita harus berlatih untuk itu. Makanya Paulus bilang ke Timotius itu bukan cobalah menjadi godly, tetapi latihlah dirimu menjadi godly. Paulus kagak suruh coba. Kalau coba itu gak ada komitmen. Coba itu gak punya goal. Tapi yang namanya orang berlatih itu pasti punya komitmen. Apa itu training? Apa itu berlatih? Berlatih adalah saya melakukan yang bisa saya lakukan hari ini supaya saya bisa melakukan lebih lagi esok hari. Itu latihan. Latihan adalah saya melakukan yang terbaik hari ini yang saya bisa lakukan supaya besok saya bisa melakukan lebih lagi, mendekati tujuan. Misalnya kalau saudara ke tempat gym disuruh angkat bench press 70 kilo, nggak kuat.
Saudara mau tahu bedanya orang yang mencoba dan yang berlatih? Kalau orang yang mencoba, misalnya ada si A, si B. Si A mencoba, si B berlatih. Sama-sama datang ke gym, dikasih challenge angkat 70 kilo. Nggak kuat. Si B juga, nggak kuat. Mau tahu bedanya apa? Bedanya gini. Lalu dicari, kuatnya berapa? Kalau 30, siapa udah geden ya? Masih kuat. Ya udah, ini batas terakhir. Si B, dia sampai ngeden cuma 20. Mau tahu apa yang membedakan? Orang yang mencoba itu, ya udah, gue kuatnya cuma 30. Bulan depan disuruh angkat lagi. Ya udah, gue tuh cuma kuat 30. Tapi si B mungkin dia start di 20. Tapi yang namanya orang berlatih bukan cuma coba. Dia akan punya disiplin, dia akan punya komitmen, dia akan punya game plan, dia akan punya strategi. Oke, 20. Besok dia latihan lagi. Besok masih 20. Lusa tambah 2 kilo, 22. Waktu bulan depan ketemu, orang yang mencoba cuma tetap 30. Tapi yang berlatih mungkin udah 35. Punya goal, punya tujuan, punya sesuatu yang mau dicapai. Jadi latihan adalah konsisten melakukan apa yang saya bisa lakukan hari ini. Kita frustasi kenapa saya belum berubah. Karena kita berputar-putar pada theology of trying. Saya hanya mencoba dan mencoba. Saya coba jadi orang Kristen yang baik. Saya coba untuk tidak berkata kasar. Saya coba untuk lebih banyak waktu untuk keluarga. Saya coba untuk baca Alkitab. Saya coba. Tapi kita nggak pernah berlatih. Ubah pola pikir kita. Stop coba dan mulailah berlatih. Kenapa? Karena latihan akan memberikan hasil yang konsisten. Sekedar mencoba tidak akan konsisten. Trying tidak akan menghasilkan perubahan lama. Tetapi training memiliki perbedaan tajam dalam mindset dan perspektif. Yang kedua, trying adalah pencobaan dengan minimal komitmen, setengah hati. It just try, saya hanya mencoba. Tidak ada real komitmen dalam pencobaan. Boleh ya, boleh tidak. Kalau training harus segenap hati dan komitmen tinggi. Kebetulan mentor pertama saya itu Bapak Rudi Gunawan. Itu mantan juara dunia bulu tangkis. Ya, kalau saudara yang senang bulu tangkis di akhir tahun 80-an, awal tahun 90-an pasti tahu Pak Rudi Gunawan ya. Itu pasangan gandanya Edi Hartono, belakangan Reksi Maniaki. Peraih medali perak Olimpiade Barcelona dan berapa kali juara All England. Saudara, orang yang cuma mencoba atau pemain tarkam yang diajakin tetangganya, yuk main bola, yuk main badminton, ya udah main aja tepok-tepok asal keluar keringat. Tapi kalau seorang atlet tidak bisa. Ketika dia berlatih, dia harus serius mengeluarkan seluruh kemampuannya seolah-olah itu sedang bertanding. Makanya kadang-kala kita suka melihat, hebat ya dia mainnya ya, hebat ya dia jadi juara ya. Tahukah saudara, juara itu bukan dimulai ketika pertandingan dimulai. Seseorang menjadi juara itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika mereka start berlatih, di situ mereka start mempersiapkan diri untuk menjadi juara. Tidak bisa cuma datang ikut pertandingan langsung dan kita pikir mereka menjadi juara dimulai dari sana. Enggak, mereka menjadi juara dimulai dari jauh-jauh sebelumnya. Bagaimana mereka punya komitmen tinggi. Training itu harus segenap hati dan komitmen tinggi. Kalau seorang atlet, ya, saya pakai perumpamaan atlet, sebab Paulus juga sering menggunakan atlet dan dalam konteks ini cukup cocok saudara.
seorang atlet yang latihan asal-asalan dihajar masih sama pelatihnya. Gak boleh. Gak boleh. Harus seolah-olah dia sedang bertanding. Yang ketiga, saudara, trying itu tanpa strategi, nggak punya game plan. Tetapi training harus memiliki strategi dan game plan. Yang tadi saya katakan, nggak bisa angkat 50 kilo, oke. Mulai dengan 10 kilo. Susah, oke. Dilihat otot mana yang harus dikuatin. Semua ada strateginya, semua ada game plan-nya. Mungkin kalau dia mau memperkuat spesifik area otot, mesti dengan angkat barbel atau lain sebagainya. Kalau pemain bulu tangkis dinilai semesarnya kurang kuat, teman saya yang main bulu tangkis bilang ya itu pakai botol berat, lagi diem juga begini-begini terus. Itu bagian dari strategi. Latihan itu punya game plan, saudara. Ya. Latihan itu punya game plan, punya menunya. Dulu yang teman-teman saya kira kan dia kan bilang satu hari latihan minimal 8 jam, minimal itu. Kalau atlet bulu tangkis bayangan saya ya 8 jam main terus dong. Larinya paling cuma 1 jam, nggak taunya terbalik, larinya bisa 5 jam, mukulnya yang cuma 3 jam. Nah semua kan pelatih itu punya strategi, yang namanya berlatih itu punya game plan. Kalau yang main di depan net gimana, atau main sepak bola juga sama. Latihan kiper sama latihan penyerang itu beda. Yang namanya latihan itu punya game plan-nya, punya strateginya. Bisakah saya memiliki rumah tangga yang sehat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Sangat sukar, saudara, kalau mau jujur. 1 dari 4 pernikahan hari ini berakhir dengan perceraian. Tapi dengar baik ini, bisa kalau kita punya strategi dan game plan. Tidak ada kesuksesan yang datang tiba-tiba. Pernikahan itu bukan seperti orang beli lotre terus kena lotre. Enggak. Harus punya game plan, punya strategi untuk punya pernikahan yang sehat. Makanya kalau di tempat saya seringkali ada banyak orang yang datang kepada saya, "Pastor, saya mau nikah." Lalu ya mau minta diberkati. Lalu nah ujungnya satu kan, surat kawin, gitu aja. Lalu saya katakan, kalau cuma surat kawin 1 hari teken 100 juga bisa, gak ada masalah. Tapi yang sulit itu adalah kita harus membuat game plan dan strategi supaya pernikahan Anda itu menjadi pernikahan yang dikehendaki Tuhan. Sebab pernikahan bahagia adalah mengalami surga di bumi ini, mengalami surga sejak di bumi ini. Tapi pernikahan yang berantakan itu seperti mengalami neraka sejak di bumi ini. Yang sulit itu bukan soal ibadah holy matrimony, pemberkatan nikah itu gampang, urusan 45 menit 1 jam. Yang sulit itu adalah kita membuat game plan, membuat strategi bagaimana supaya pernikahan ini bisa bekerja, bisa jalan. Apalagi si suami seperti apa modelnya, si calon suami, si calon istri modelnya apa. Ada yang sama-sama dominan, sama-sama keras. Ini kan harus dibuatkan strategi supaya bisa kalau ngomong gantian, kalau nggak berantem terus dan lain sebagainya. Mungkin saudara sudah menikah, bilang, "Saya sudah terlanjur menikah, pernikahan saya nggak bahagia, gimana bikin game plan-nya?" Oh ya, tetap bisa. Memang nasi sudah menjadi bubur, tapi kita bisa lah biar bikin bubur ikan, bubur pitan, bubur babi biar enak. Tapi saudara jangan menghayal jadi nasi goreng, nggak bisa. Tapi harus punya game plan. Keberhasilan itu tidak bisa datang secara tiba-tiba. Carilah pertolongan. Cari pertolongan. Malu bertanya, sesat di jalan. Masih nggak mau nanya, malu bertanya, malu-maluin lama-lama ya.
Jadi punya strategi, cari konselor Kristen yang mumpuni, yang bisa menolong pernikahan saudara. Semua ada strateginya. Yang keempat, yang terakhir, trying is a hopeful experiment. Percobaan moga-moga. Tapi training adalah devoted commitment driven by deeper why. Saya ulang lagi. Pencobaan adalah, trying adalah hopeful experiment, pencobaan moga-moga. Tetapi kalau training itu devoted commitment, ya, komitmen penuh pengabdian, driven by deeper why, yang didorong pengertian mengapa. Ini masalah identitas, siapa kita. Makanya tadi saya katakan kalau atlet itu dia harus kenali dulu siapa dirinya. Aku adalah wakil bangsa yang akan mewakili bangsa. Jadi motivasi dia berlatih adalah dia akan mewakili bangsa ini. Orang yang training itu harus driven by deeper why. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 12 berkata saudara diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Menerima Kristus, saudara diberikan hak eksosia, kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sana eksosia, hak. Itu status. Tapi persoalannya adalah keberadaan saudara itu belum mewakili keberadaan anak-anak Allah. Itu sebabnya harus dilatih. Dilatih. Itulah kasih karunia. Gini saudara, pemberian status itu kasih karunia. Kita nggak bisa mengusahakan itu. Kita tidak bisa memperolehnya dengan usaha kita. Tetapi yang dipersoalkan keberadaan kita sudah sesuai belum dengan status kita. Nah, keberadaan ini ini bukan pemberian cuma-cuma. Ini harus dilatih. Kalau saudara tiba-tiba diangkat jadi, ya baru-baru ini kan yang heboh, anak dari Pangeran Charles tiba-tiba mau keluar jadi anggota kerajaan, dari anggota kerajaan. Ini banyak yang mau masuk, dia malah mau keluar. Seandainya saudara tiba-tiba dipanggil sama kerajaan Inggris, ayo sini, jadi anggota keluarga kerajaan Inggris, wah senang kan? Itu status. Itu status. Kalau tiba-tiba dipanggil, itu kasih karunia. Saudara tidak bisa mengusahakannya itu. Just by grace, you are given the status. Nah, tapi kan kemudian keberadaan saudara, ketika saudara diadopsi oleh keluarga kerajaan Inggris itu, keberadaan kita harus menyesuaikan dong. Gak bisa kan jadi anggota keluarga kerajaan Inggris, tapi kebiasaan saya tetap makan pakai tangan sambil angkat di kaki satu, sambil kaki diangkat satu. Gak bisa, ini kan aku memang senangnya begini. Gak bisa. Keberadaan kita harus mengikuti status kita, makanya harus dilatih. Ketika seorang atlet belum disuruh jadi atlet pelatnas, beda sama ketika menjadi pelatnas yang udah dipersiapkan mengikuti kejuaraan dunia. Keberadaan itu harus mengikuti status. Keberadaan kita harus mengikuti status. Nah, status kita anak Allah. Makanya kita harus berlatih. Tadi latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu jadi saleh, being godly. Makanya kita harus ubah mindset kita. Kita bukan sekedar mencoba mendapatkan pernikahan yang lebih baik, tetapi kita adalah pasangan ilahi dalam pelatihan. Kita bukan sekedar mencoba menjadi orang tua yang lebih baik, tapi I'm godly parent in training, orang tua saleh dalam pelatihan. Nah, saya akan tutup dengan ini. Latihan apa yang harus kita lakukan? Kita baca ayat terakhir 1 Korintus 9 ayat 24-27, saya akan bacakan.
Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita suatu mahkota yang abadi. Lihat, atlet itu mahkota yang fana, tapi saudara mahkota yang abadi, the spiritual assignment from heaven, mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Lihat ini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya tutup dengan ini. Kerinduan saudara yang paling utama adalah menjadi seperti Tuhan Yesus. Latihan apa yang harus kita jalani? Latihan memilih. Latihan memilih untuk apa yang menjadi target kita, goal kita, melampaui apa yang kita inginkan hari ini. We have to choose, harus memilih. What we want most, apa yang paling saudara rindukan, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Over what we want now, melampaui apa yang saudara inginkan saat ini. Waktu Pastor Rudi Gunawan cerita, di pelatnas itu setiap hari jam 4 pagi dibangunin suruh lari ke gunung. Kenapa dia mau jalani itu? Setiap atlet itu harus memilih, to choose what they want most, memenangi pertandingan over what they want now. Jam 4 pagi dibangunin, apa yang paling enak? Masuk lagi ke selimut. Ngapain gue bangun? Tapi dia harus memilih, bangun! To choose what we want most over what we want now. Saudara yang hidup dalam dosa, mungkin masih punya simpanan atau apapun, saya tidak tahu. Daging ini berkata, aku mau terusin enak. Tapi belajarlah memilih what we want most over what we want now. Sebab kita punya spiritual assignment dari Tuhan. Dalam segala hal hidup kita ini, belajarlah berlatih memilih apa yang paling utama, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, melampaui hanya untuk kedagingan kita saat ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Aku berdoa, firman-Mu yang lebih tajam dari pedang bermata dua, dan Roh-Mu yang kudus, yang menjadi guru kami yang agung, mencerahi setiap kebenaran firman-Mu ini untuk setiap kami yang mendengarkannya. Berkati kami semua, mulai dari Ibu Gembala, aktivis, para pelayan, dan semua jemaat Tuhan. Satu doa hamba-Mu, kami semua boleh semakin serupa dengan Kristus. Itu yang kami rindukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita semua punya target yang sama sebagai anak-anak Tuhan, menjadi seperti Yesus. Dan biar kita jangan mencoba, tetapi kita mau berlatih terus, setiap hari, setiap saat, agar supaya kita boleh sampai kepada goal kita, dan kita dapat memperoleh mahkota yang abadi yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat, anak-anak Tuhan yang ada di rumah, semua juga diberkati Tuhan, dan bersyukur kalau kita boleh kembali diingatkan dan diajar lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua, dan
kita berterima kasih juga kepada Pastor Wigan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memakai menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Untuk jemaat semua udah divaksin belum? Yang lansia khususnya. Yang lansia, kiranya semua udah ya, udah divaksin. Kita semua mau mengikuti program pemerintah supaya negara kita bebas dari COVID. Kita semua kan udah kepengen kan beribadah bersama-sama di gereja, bertemu lagi. Nah, maka dari itu semua ikut vaksin, jangan takut, jangan mikir yang neko-neko. Itu tidak ada apa-apanya, itu untuk membentuk kekebalan tubuh kita supaya kita tidak gampang terkena COVID. Ya. Saya percaya kita semua diberkati dan mari kita sekarang berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Meteraikan di dalam loh hati kami dan Roh Kudus terus mengingatkan kami supaya kami terus berjuang agar supaya kami dapat mencapai kepada goal yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Dan itu juga yang menjadi kerinduan kami. Sebab kami menjadi Kristen, bukan hanya kami mau beragama, tetapi kami mau dipindahkan dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib itu. Dan kami boleh tetap ada bersama-sama dengan Engkau sampai di kekekalan nanti. Untuk itu Tuhan, biar kami mau berubah semakin hari, semakin kami terus berusaha sehingga kami boleh menjadi seperti Engkau Yesus, Putra Tunggal Allah yang kudus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus akan memakai hamba-Mu ini, Pastor Wigan, dimanapun Engkau percayakan untuk melayani, demikian juga untuk jemaat yang digembalakannya. Biar Tuhan kuatkan, Tuhan beri kesehatan bersama keluarga, Engkau memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, baik worship leader, singer, pemain musik, yang mengatur multimedia, yang merekam, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati jemaat Tuhan juga dimanapun mereka berada Tuhan. Sekalipun kami sudah 1 tahun lebih ini tidak berjumpa dengan bertatap muka, tetapi kami percaya pemeliharaan-Mu nyata di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu dimanapun juga berada, khususnya yang sudah lansia. Tuhan kuatkan terus supaya mereka tetap setia kepada Tuhan dan mereka juga boleh ada di dalam keadaan sehat oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya bersyukur kepadamu dan demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Sekarang saudaraku, terimalah berkat anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.